Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih melimpahkan segenap rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Dan Alhamdulillah kita kembali bisa hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah. Salat beserta salam kita doakan kepada Nabi kita, untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau dan segenap para sahabat beliau dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu, pertama saya mohon maaf karena terlambat pada pagi hari ini. Tadi ada apa namanya, selesai sholat subuh ada diskusi, kemudian saya lupa. Dan Alhamdulillah sekarang masih bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu ya. Insya Allah nanti kita lebihkan waktunya, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita hari ini akan masuk kepada tadabbur surah Al-A'raf, dimulai dari ayat 31 sampai ayat 37 ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat sebelumnya di ayat yang sebelum ayat yang 31 yaitu 30 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di akhirat nanti Allah telah membagi golongan manusia, ada sebagian yang dikelompokkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dan sebagian lagi orang-orang yang memang telah ditetapkan kepada mereka kesesatan. Yang mana semua itu adalah akibat perbuatan mereka ketika di dunia menjadikan syaitan atau iblis sebagai wali, sebagai aulia atau pelindung mereka, penolong, tempat memberikan loyalitas dan seterusnya ya, tanpa selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Lalu mereka mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang tentunya masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya di mana Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menasihati, mengingatkan orang-orang kafir melalui Nabi Muhammad SAW tentunya untuk tidak melakukan maksiat ya, tidak melakukan fahisyah. Dalam hal ini fahisyah yang dimaksud kemarin adalah dengan melakukan tawaf di Masjidil Haram dengan tanpa berbusana, tidak berpakaian atau telanjang ya. Maka di ayat ini Allah mengatakan ya bani Adam ya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam ya, wahai semua orang, semua manusia. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau pakailah perhiasan-perhiasan kalian di saat menuju masjid ya. Ini kalau terjemah letterletnya begini. Tapi kalau kita fahami secara takwilnya, bahwasanya Allah menitahkan kita untuk memakai perhiasan atau pakaian yang baik ya ketika kita hendak melakukan ibadah sholat, baik di masjid begitu juga di di luar masjid ya. Maksudnya mungkin di tempat-tempat selain masjid, bahkan mungkin di rumah sendiri. Allah memerintahkan yang tentunya sifatnya adalah anjuran ya, tidak wajib untuk menggunakan pakaian terbaik. Jadi zinah di sini bukan berarti Bapak Ibu bawa emas, gelang, cincin, batu akik dan segala macam, bukan begitu ya. Zinah di sini adalah sesuatu yang menghiasi badan kita dalam bentuk pakaian. Pakailah pakaian yang terbaik. Ketika kita berangkat ke masjid, kalau memang Allah karuniakan kita rezeki dan kita punya pakaian yang baik, ya bentuknya, jenisnya, maka alangkah indahnya, alangkah baiknya pakaian tersebut tidak saja kita pakai untuk pergi kepada kegiatan-kegiatan selain ibadah, ya, maka kita gunakan untuk pergi ke masjid. Tapi tentu harus kita perhatikan jenis warnanya, jangan sampai nanti ada pakaian yang ada lukisan gambar orang, begitu ya, atau pakaian-pakaian yang terlalu ngejreng begitu ya. Nah, tentu ini tidak tepat kalau kita gunakan ke masjid meskipun harganya mahal sekalipun ya. Jadi tentu ada aspek kepantasannya. Yang penting jangan pakai pakaian yang sudah kumal, yang sudah sobek-sobek, yang sudah belel begitu ya. Kalau kita mau menunaikan sholat, terutama kalau kita di masjid, karena Allah mengatakan ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam sekalian, ya, ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian yang terbaik ketika hendak ke masjid atau ketika hendak bersujud atau menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ayat ini di antara asbabun nuzulnya adalah yaitu mengingatkan atau memperingatkan orang-orang kafir Quraisy yang di antara keyakinan mereka yang kemarin kita sampaikan, mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan mereka mengatakan itu adalah justru perintah Allah, yaitu
di mana mereka bertawaf di Ka'bah itu dalam keadaan tidak berbusana. Nauzubillah ya, bisa kita bayangkan seperti apa kejahilian mereka. Tentunya bersama-sama ya, satu sama lain saling melihat auratnya. Nauzubillah ya. Yang mana laki-laki tawafnya siang hari dan perempuan malam hari. Tapi tetap saja, bagaimana mungkin rumah Allah dikitari atau ditawafi dengan tanpa berbusana. Inilah kesesatan cara berpikir dan kesesatan keyakinan mereka yang diperbaiki oleh Al-Quranul Karim, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, pakai baju yang terbaik, tutup aurat, begitu ya, di saat hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi ini tentunya mengingatkan kita Bapak dan Ibu, ketika kita sholat, pakailah pakaian terbaik, tunjukkan keseriusan kita beribadah kepada Allah. Kalau perlu pakai sarungnya yang baru, ya, bajunya juga yang baik, yang baru, pakai wewangian, pakai peci, demikian juga ibu-ibu ya, pakai mukena yang baik, yang bagus, yang wangi. Intinya bagaimana kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita mempersembahkan apa yang direzekikan, apa yang dikaruniakan kepada kita untuk menyembah kepadanya. Kemudian kata Allah, wa kulu washrabu, ya, dan makanlah dan demikian juga minumlah. Ya, jangan pakai membuat hal-hal yang aneh-aneh dibuat, misalkan kemarin yang kita jelaskan, onta kalau sudah beranak sekian kali dilarang dimakan begitu ya. Ada yang dipotong telinganya dan seterusnya yang kemarin sudah kita bahas. Nah, itu dilarang oleh Allah. Ya, jangan bikin bikin ketentuan yang aneh-aneh, makan sajalah. Apa yang Allah halalkan makan, ya, dan begitu juga minumlah apa yang Allah halalkan daripada minuman-minuman yang lezat yang ada di atas dunia ini. Makanlah, ya, kecuali tentu yang haram-haram yang telah kita jelaskan di antaranya sebelumnya. Tapi ada syaratnya Bapak dan Ibu, ada ketentuannya, ya, syarat ketentuan berlaku yaitu wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu, Allah tidak pernah melarang kita ya makan jeroan, makan jengkol, makan pete, makan apa lagi ya. Ya oke lah kalau itu mungkin makruh ya, karena bisa menyebabkan bau mulut. Ya tapi yang enak-enak, duren misalkan gitu. Tidak ada istilahnya pantangan ya, kecuali kalau memang sudah sakit. Tapi kalau orang yang sehat, pada prinsipnya dia boleh makan apa saja, selama dia memperhatikan kaidah yang disebut dalam Al-Quran ini. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Jadi kalau memang kita belum sakit, silahkan nikmati semua nikmat Allah. Makan apa saja yang dibolehkan oleh Allah, minumlah apa saja ya. Tapi ingat ya, jangan berlebihan. Karena penyakit itu, musibah itu datang ketika dia sudah mulai berlebihan, sudah menjadi candu, menjadi doyan sekali ya. Makan duren mungkin tiap hari atau 3 kali sepekan. Nah, ini tentu nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan karena berlebihan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin tersebut, siapa yang telah mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah, yaitu berupa pakaian tadi ya, pakaian yang dalam bentuk perhiasan yang lain, allati akhraja li'ibadih, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Siapa yang berani-berani begitu mengharamkan perhiasan Allah ya, dari rezeki yang Allah berikan kepada manusia berupa pakaian ya, hal-hal yang indah-indah yang Allah keluarkan untuk para hambanya ya. Kemudian wat thayyibati minar rizq, dan demikian juga hal yang baik-baik daripada rezeki ya. Wat thayyibati minar rizq, wat thayyibati minar rizq ini kalau kita lihat di buku tafsir, di antara tafsir At-Tabari, dijelaskan adalah makanan-makanan yang enak-enak ya, terutama daging ya, daging sapi, daging onta ya, yang merupakan kesukaan orang Arab ya. Dan tentunya ini secara umum adalah juga untuk hal yang lain-lain yang baik-baik yang disukai oleh manusia. Maka kata Allah, siapa yang mengharamkan itu semua? Allah tidak pernah mengharamkan itu ya, kecuali yang tertentu saja berupa babi ya, atau bangkai atau sesuatu yang tidak disembelih dengan nama Allah. Maka yang lainnya semua dihalalkan oleh Allah ya, selama memenuhi ketentuan tersebut. Ya, ada lagi beberapa hal-hal yang dijelaskan dalam hadis berupa binatang-binatang yang diharamkan ya. Yang lain daripada itu adalah kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik-baik daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Qul hiya", katakanlah wahai Muhammad, hiya, hiya itu kembali kepada eh, perhiasan dan makanan yang baik-baik tadi. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah wahai Muhammad, yang semua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ya. Di dalam kehidupan dunia yang mana
orang-orang Islam, orang-orang mukminin sama-sama menikmatinya dengan orang-orang kafirin atau musyrikin. Jadi bagi orang beriman juga disediakan kenikmatan dalam bentuk pakaian, perhiasan, makanan yang enak-enak tadi. Adapun di akhirat Allah mengatakan khalisatan yaumal qiyamah. Tapi bedanya antara orang mukminin, orang muslimin ya, orang muttaqin dengan orang-orang yang kafirin dan musyrikin, kalau di dunia mereka sama-sama bisa menikmati berbagai macam bentuk zina, perhiasan tadi, makanan yang enak-enak, at-thayyibati minar rizq, maka khusus untuk orang yang beriman khalisatan yaumal qiyamah. Khusus nanti itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Jadi ini Allah di sini menjelaskan bahwasanya Allah telah turunkan berbagai macam bentuk karunia berupa perhiasan, pakaian, dan sesuatu yang nikmat dan enak untuk disantap dan nikmati oleh manusia, yang semua itu merata ya, baik untuk yang mukminnya, yang kafirnya, yang fasiknya, yang musyriknya. Tapi bedanya kalau di akhirat atau di hari kiamat itu hanya nanti akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah tentu dengan bentuk dan jenis yang lebih baik, yang lebih enak, yang lebih indah ya. Dalam bentuk pakaian di surganya Allah, dalam bentuk makanan-makanan yang lezat dan minuman-minuman yang lezat di surganya Allah, khalisatan yaumal qiyamah. Secara khusus Allah berikan kepada lilladzina amanu tadi, yaitu pada hari kiamat. Ya. Kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kata Allah, kami menjelaskan ayat-ayat ini liqaumi ya'lamun. Bagi kaum yang bisa mengetahuinya, bagi kaum yang bisa mempelajarinya, menyadarinya, ya, menjadikan ilmu baginya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat aturan yang aneh-aneh seperti yang mereka buat, ya, mengharamkan ini dan itu, sementara Allah tidak pernah membuatnya, atau bahkan sebaliknya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Dan demikian juga bahwasanya Allah telah memberikan keleluasaan kepada kita untuk menggunakan segala macam bentuk nikmatnya berupa zinah, perhiasan-perhiasan tadi, pakaian, dan demikian juga sesuatu yang baik-baik daripada karunia-Nya berupa makanan dan minuman. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 33 Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka. Jadi konteksnya masih menasihati orang-orang musyrikin Mekah, Bapak dan Ibu, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahish." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya hanyalah yang diharamkan oleh Tuhanku itu adalah al-fawahish. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah al-fawahish, jamak daripada fahisyah, ya. Nah, ini mencakup semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk dosa dan kemungkaran. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada zina, judi, liwat, minum khamar, riba, ya, dan segala macam bentuk perbuatan dosa besar yang lainnya. Kemudian ma zahara minha wa ma batan. Baik fawahish itu sesuatu yang tampak dan begitu juga sesuatu yang tersembunyi. Di sini di dalam buku tafsir kalau kita baca, sesuatu yang tampak itu ya maksiat-maksiat yang memang terang-terangan dilakukan. Seperti orang-orang yang tadi bertawaf di Ka'bah secara terang-terangan dengan tanpa busana. Nah, itu dijelaskan begitu ya, ma zahara minha wa ma batan, artinya adalah maksiat-maksiat yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi, seperti perbuatan zina misalnya, yang biasanya kebanyakan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ya, atau perbuatan maksiat yang lain ya, seperti mungkin berjudi di tempat yang sepi ya, atau di rumah yang tertutup. Nah, itu termasuk maksiat atau fawahish yang wa ma batan ya, atau apapun maksiat yang lainnya yang mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang diharamkan oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya hanya yang diharamkan oleh Tuhanku itu adalah al-fawahish. Ya, jamak daripada fahisyah, yaitu perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang besar ya. Ma zahara minha, yang nampak, yang terang-terangan dilakukan, seperti tadi diantaranya bertawaf tanpa pakai busana, wa ma batan, dan maksiat-maksiat fawahish yang tersembunyi. Di antaranya adalah perbuatan zina yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian wal ithma, ya, dikeluarkan lagi wal ithma di sini adalah perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya ya, yang lebih ringan daripada fawahish ya, seperti apalagi misalkan
berbohong misalkan ya, atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang diharamkan oleh Allah adalah wal baghya. Wal baghya di sini adalah berbuat aniaya, merampok, mencuri, membegal, apalagi mencopet ya, atau mungkin tawuran dan seterusnya, maka ini juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena dia masuk kepada al-baghya tadi, yaitu sebuah perbuatan kejam ya, bi ghairil haq, dengan tanpa kebenaran. Tidak ada haknya mereka untuk melakukan hal tersebut dalam bentuk al-baghya tadi, yaitu pembunuhan, perampokan, pencurian, apa namanya, penyerangan ya, pengeroyokan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan wa antusyriku billah, dan demikian juga yang diharamkan oleh Allah adalah, meskipun ini yang pertama harusnya ya, bahwasanya kalian mempersekutukan dengan Allah malam yunazzil bihi sultana, dengan apa-apa yang Allah tidak pernah menurunkan dengannya sebuah dalil ya. Jadi kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan dalil di atasnya. Wahai hambaku, sekutukan aku dengan makhluk ini, dengan ciptaan yang ini, Allah tidak pernah menurunkan dalil untuk memerintahkan kita melakukan tersebut ya. Nah, itu yang keempat yang Allah haramkan, yaitu berbuat syirik intinya. Berbuat syirik, memperserikatkan Allah dengan selain daripada Allah, yaitu daripada makhluknya ya. Kemudian yang kelima yang Allah haramkan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Dan juga yang diharamkan oleh Allah adalah bahwasanya kalian mengatakan di atas Allah, mengatasnamakan Allah, ma la ta'lamun. Apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Seperti tadi mengatakan, oh, kami tawaf ini adalah perintah Allah. Seperti tadi mengatakan eh, membuat klasifikasi hewan-hewan yang diharamkan seperti yang telah pernah kita jelaskan itu adalah perintah Allah. Intinya adalah mengarang-arang atas agama Allah. Terakhir pernah kita lihat Bapak Ibu yang viral ya. Saya lupa namanya karena saking sibuknya saya tidak sempat, tapi saya sempat melihat ya viral, entah siapa itu namanya, yang menjadi tontonan banyak orang ya, membuat ayat-ayat yang bunyinya aneh, hadis Nabi yang bunyinya aneh, dan sebagian orang mungkin tertipu dan terperdaya oleh mereka. Maka ini termasuk kepada wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mengucapkan atau mengatakan menggunakan atas nama Allah apa-apa yang dia tidak tahu pada hakikatnya ya, dengan kebodohan. Nauzubillah. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 33 ini Allah mengatakan, kalau tadi Allah menghalalkan semua yang baik-baik ya, semua perhiasan, semua makanan dan minuman, maka di ayat yang 33 ini sebaliknya Allah jelaskan yang Allah haramkan itu adalah al-fawahish, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kemudian dosa yang bersifat dosa-dosa kecil ya, wal baghya, dan perbuatan aniaya, perbuatan durhaka, mungkar, merampok, menganiaya, menipu, merusak dan seterusnya, bi ghairil haq, tanpa kebenaran ya. Wa an tusyriku billah, kemudian yang keempat mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada dalilnya dari Allah. Kemudian yang kelima adalah mengucapkan atau mengatakan, menyampaikan sebuah statement yang menggunakan nama Allah tanpa ilmu atau dengan kebodohan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat, umat di sini bisa berarti umat dalam jumlah yang banyak dan bisa jadi juga berarti satu orang ya. Karena Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut dengan ummah juga padahal beliau satu orang. Tapi dalam ayat ini tentu jumlahnya banyak ya, karena kita tahunya dari hum ini ya, mereka ya. Jadi jumlahnya banyak. Walikulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ajal. Ya, ajal di sini bisa kita artikan sebagai ajal kematian atau bisa jadi juga dengan batas waktu kejayaan mereka. Ya, ada saatnya, ada masanya. Setiap umat itu memiliki masa. Orang-orang yang merasa jumawa pada masanya, orang-orang musyrikin, Mekah, ya semua hilang sekarang. Orang-orang kaum Thamud, kaum Ad, semuanya hilang sekarang. Kaumnya Fir'aun semuanya hilang sudah. Begitu juga dengan bangsa Yahudi, Israel, laknatullah. Semuanya juga akan hilang ya, karena Allah sudah katakan, walikulli ummatin ajal. Begitu juga dengan di negeri kita. Dulu ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, ya yang pernah jaya pada masanya. Maka kata Allah, semua itu memiliki ajal ya. Tapi juga bisa kita artikan ajal di sini adalah kematian ya, kemusnahan mereka. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajal mereka itu, batas waktu mereka, ya kematian dan kebinasaan mereka, dan jika
apabila telah datang ajal mereka atau batas waktu keberadaan mereka, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak akan bisa meminta untuk mengundur walaupun sesaat. Oh ya Allah, kami belum siap, kami pengen taubat, kasih waktu seminggu lagi baru boleh siksa kami atau silahkan turunkan bencananya sehingga kami beriman dulu. Nggak bisa. Allah sudah katakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Kalau telah datang ajal mereka, baik berupa kematian atau bencana, musibah yang Allah datangkan, la yastakhiruna sa'atan. Tidak akan bisa minta undur barang sedetik pun. Kalau sudah waktunya datang, ya datang. Ya, seperti umumnya musibah, bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia ini, termasuk di negeri kita ya. Tidak pakai tunggu ya. Wala yastaqdimun, dan juga tidak mungkin mereka meminta mendahulukannya ya. Tidak mungkin diminta harusnya datangnya nanti hari Ahad, diminta hari ini aja ya Allah, nggak bisa. Allah sudah punya ketetapan ya. Allah sudah punya ketetapan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Demikian juga halnya dengan kematian. Kalau memang belum ajal, pantang mati. Kalau sudah ajal, maka apapun yang dia siapkan untuk menyelamatkan dirinya, maka pasti dia akan menemui ajalnya. Demikian rumusnya Bapak dan Ibu ya. Baik. Kemudian kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan ya bani Adam. Dia banyak sekali anaknya Adam ya. Karena tadi kan atau kemarin kita membahas tentang Nabi Adam yang telah turun ke bumi dan beranak pinak ya, memiliki keturunan. Maka Allah sekarang menyeru Nabi Adam dan segenap keturunannya. Ya Bani Adam, wahai anak-anaknya Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum ya. Jika datang kepada kalian para rasul ya, di antara kalian yang pada rasul itu adalah juga berasal dari kita sendiri, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan syaitan, tapi dari kalangan kita sendiri, bahkan dari kalangan kaum kita sendiri. Karena kebanyakan dan hampir semua ya, nabi itu diutus oleh Allah dari kaumnya. Nggak ada itu nabi orang Arab lalu dikirim nabinya orang Cina, itu nggak ada. Orang Bani Israel kemudian dikirim nabinya dari bangsa lain, itu nggak ada. Semua nabi yang diutus oleh Allah, semua rasul itu diambil dari golongan kaum mereka sendiri. Ya, tentunya hikmahnya agar mereka bisa patuh dan taat ya. Karena kalau orang lain ya dia akan bilang, "Ah, kita nggak sama, kita budaya kita beda ya, cara pikir kita beda ya." Tapi tidak. Allah mengatakan, "Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati." Telah datang kepada kalian para rasul, para nabi dari kalangan kalian sendiri yang yakussuna alaikum ayati. Yang mereka itu menceritakan di atas kalian, kepada kalian ayat-ayatku. Ya, yang telah Allah berikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, famanittaqa wa aslaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, dan tidak cukup dengan bertakwa saja Bapak dan Ibu, tapi harus dibarengi dengan wa aslaha ya. Kalau bertakwa saja itu kesannya individual ya, sholat sendiri ya, taat sendiri, menjadi orang soleh sendiri, tidak mempedulikan lingkungan, membiarkan istri dan anak keluarga terjerumus kepada kemaksiatan, tetangga, lingkungan. Nah, ini tidak cukup. Allah mengatakan famanittaqa wa aslaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan kemudian dia mengadakan perbaikan. Ya, baik perbaikan untuk dirinya sendiri dan juga terutama untuk lingkungannya, keluarganya, anak istrinya, handai tolannya, keluarga besarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka kata Allah, bagi orang tersebut fala khaufun alaihim. Maka mereka tidak akan pernah merasakan kekhawatiran walahum yahzanun, dan mereka tidak akan juga merasakan ketakutan ya. Nah, ini tentu konteksnya di akhirat lebih utama ya. Karena yang namanya di dunia, meskipun seorang yang takwa sekalipun, seorang yang soleh sekalipun, tetap akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, rasa sedih, karena mereka adalah manusia. Tapi yang dimaksud oleh Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ini adalah nanti kelak di akhirat. Mereka tidak akan merasa takut lagi akan disiksa oleh Allah dan tidak akan pernah merasa sedih karena kurangnya imbalan yang diberikan atau karena ingat dulu di dunia tidak bahagia, menderita dan seterusnya. Maka orang-orang yang bertakwa dan melakukan islah tadi tidak akan pernah kelak di hari kiamat merasakan takut karena mereka telah diamankan oleh Allah, telah dijanjikan akan surganya Allah, dan begitu juga tidak akan pernah merasakan sedih. Ya, sedih barangkali mungkin karena kurangnya imbalan Allah, karena Allah tidak pernah kurang memberikan imbalan.
bahkan lebih dari ekspektasi kita. Ya, dan begitu juga tidak akan pernah sedih karena dulu di dunia ya mungkin kurang kaya, ya mungkin eh, katakanlah tidak punya jodoh atau mungkin tidak punya anak atau mungkin sering mendapatkan kezaliman dari pasangan dan sebaliknya, maka semua itu akan pupus Bapak dan Ibu ya ketika seseorang telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang 36 Allah mengatakan, adapun ya sebaliknya ya, walladzina kadzdzabu biayatina. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, baik orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin, baik orang-orang musyrikinnya Mekah, Quraisy, begitu juga orang-orang musyrik, kafir, munafik dalam sepanjang waktu, bahkan juga kita yang ada pada hari ini, manusia-manusia yang hadir pada hari ini, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman dengan agama Allah, atau mungkin dia sudah beriman tapi malah dia menganggap remeh ajaran agama Allah. Wastakbaru anha, dan bahkan menyombongkan diri ya, di atas ayat tersebut ya. Menyombongkan diri, menghinanya, melecehkannya. Maka kata Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itulah calon penghuni-penghuni neraka atau pemilik-pemilik neraka, dan artian adalah penghuni-penghuninya ya. Hum fiha khalidun. Mereka itu nanti akan kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Itu neraka jahanam. Yaitu orang-orang yang mendustakan agama Allah, tidak mau beriman dengannya, dan kemudian menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita jelaskan adalah orang musyrikin, kafirin, munafikin, fasikin. Bahkan mungkin juga termasuk orang-orang Islam yang apa namanya, a priori atau sentimen dengan hal-hal yang berbau Islam, ya, maka bisa saja mereka masuk ke dalam golongan ini. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk-penduduk neraka, penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya, ya, kekal tidak ada ujungnya Bapak dan Ibu. Orang mukmin, orang muttaqin, orang salihin, semua akan hidup di surga, menikmati semua kenikmatan yang tiada taranya itu secara kekal. Tapi sebaliknya orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, ya, dari kalangan orang-orang yang memang sudah tidak ada harapan mereka diampuni oleh Allah, maka mereka juga akan kekal di sana. Kemudian Bapak dan Ibu, di ayat yang terakhir Allah mengatakan, yang kita tadaburi pada pagi hari ini tentunya, faman azlamu, faman azlamu, maka siapa yang lebih zalim, kata Allah, mimman iftara 'ala Allahi, dibanding dengan dari orang-orang yang mengada-ngada, ya, yang mengarang-arang, yang mengada-ngada atas Allah, membuat kebohongan atas nama Allah, membuat hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang merupakan kebohongan karangan mereka, mimma faman azlamu, siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-ngadakan atas nama Allah kadziban, sebuah kedustaan atau kebohongan, au kadzdzaba biayatih, atau dia mungkin tidak membuat kebohongan, dia tidak mengarang-arang cerita tentang agama Allah, tidak membuat karangan-karangan syariat seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin, tapi dia kadzdzaba biayatih, dia mendustakan, ya, dia nggak melakukan pengarangan atau tidak membuat hal-hal yang diatasnamakan kepada Allah, tapi yang dibawa oleh Allah melalui Rasulnya itu didustakan, ya, ditolak, diingkari. Nah, ini golongan yang kedua. Maka kata Allah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu, ya, kata Allah, nanti akan mendapatkan bagiannya daripada kitab, yaitu berupa azab yang telah Allah tetapkan kepada mereka di Lauh Mahfuz, dalam kitab nasib mereka. Jadi kita semua ini punya kitab Bapak dan Ibu, ya. Dalam kitab yang terdapat di Lauh Mahfuz, Allah telah tahu sejak zaman azali di mana nanti nasib kita ini akan berakhir, ya. Tapi sekali lagi nanti mungkin ada bertanya, oh berarti sudah diprogram oleh Allah? Ya tidak, ya. Kalau secara ilmunya Allah Maha tahu, tapi secara kita mau jadi apanya, maka Allah berikan kepada kita hakul ikhtiar, kebebasan untuk berusaha, berikhtiar. Tapi bahwasanya kita setelah kita berikhtiar, kita pilih yang buruk, yang jelek, jalan kesesatan, kalau kita anggap Allah nggak tahu, berarti Allah itu tidak sempurna, ya. Berarti Allah tebak-tebak juga gitu, ya. Nah, ini mau kemana nih si fulan ini? Kan nggak bisa begitu kita memahami Allah. Allah sudah tahu dari zaman azali dan itu telah termaktub dalam kitabnya.
ya bahwasanya si fulan nanti ujung hidupnya begini. Tapi bukan berarti itu semua telah diprogram oleh Allah, tidak. Nah, ini bagaimana memahaminya Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu kira-kira ya. Kemudian ya, kita ulangi. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang yang mendustakan agama Allah atau mengarang-ngarang atas nama Allah tadi, eh, mereka itulah nanti, ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan bagian daripada Alkitab. Alkitab di sini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yang termaktub dalam buku kitab kita masing-masing yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz, sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu di mana posisinya, dekat dengan arasnya Allah ya. Hatta idza ja'athum rusuluna, ya, sampai akhirnya ketika datang eh, kepada mereka rasul-rasul kami, ya sebentar ya. Ya, sampai jika datang kepada mereka rasul-rasul kami. Rasul-rasul di sini Bapak dan Ibu bukan nabi dan rasul ya, tetapi adalah para malaikat, utusan-utusan Allah yang akan mencabut nyawa mereka. Ketika mereka tadi mendustakan agama Allah, membuat kebohongan, karangan atas nama Allah, ya, maka kata Allah mereka akan mendapatkan bagian mereka daripada takdir mereka yang terdapat dalam Alkitab, yang ada di Lauh Mahfuz, sampai akhirnya ketika datang kepada mereka, rusuluna, utusan-utusan kami. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, rusul yang di sini bukan para nabi dan para rasul ya, tapi adalah para malaikat-malaikat yang Allah utus untuk mencabut nyawa mereka. Ya, bala tentaranya malaikat Israfil. Israel, maaf. Nah, di sini mungkin juga bisa kita pahami yang kita sempat pertanyakan sebelumnya, apakah semua manusia itu dicabut dengan tangannya malaikat Israel atau dia cuma pemimpinnya ya? Dia punya bala tentara yang dia kerahkan dalam waktu yang serentak, dalam detik yang sama beberapa orang mati ya, sesuai dengan jadwal kematiannya. Ya, mungkin bisa kita pahami begitu ya. Eh, bahwasanya Israel mengirim para utusannya ya. Ya tawafawnahum, apa yang mereka lakukan? Mereka matikan mereka semua, orang-orang kafir tadi. Lalu setelah itu, qalu, para rasul tadi, para malaikat-malaikat tadi, ketika telah matikan mereka, kemudian mereka berkata kepada orang-orang kafir tersebut, Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Kata para malaikat tersebut, di mana semua yang dulu kalian seru selain daripada Allah? Ya, mereka berkata, yaitu para rasul tadi, para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, musyrikin yang mendustakan agama Allah. Apa kata mereka kepada orang-orang musyrikin itu setelah dicabut nyawanya, atau mungkin pada saat akan dicabut nyawanya? Wallahu a'lam. Aina ma kuntum, di mana yang dulu kalian tad'una min dunillah, yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah. Di mana mereka semua sekarang? Apakah mereka bisa menyelamatkan kalian daripada kami yang sebentar lagi akan kami cabut nyawa kalian semua? Di mana semua yang dulu kalian sembah, ya, yang kalian agungkan, yang kalian yakini kehebatannya, di mana semua mereka itu? Itu kata para malaikat kepada orang-orang kafir musyrikin, ya. Lalu apa jawaban mereka? Jawaban orang-orang kafirin musyrikin ini, qalu dhallu anna. Kata mereka, ya, mereka berkata, dhallu anna. Mereka semua telah lenyap daripada kami, telah hilang, melarikan diri semuanya. Ya, tidak ada sama sekali. Menghilang semua begitulah. Dhallu anna, telah hilang semuanya, telah menghilangkan diri semuanya. Tidak ada satupun yang tampil membela mereka. Ya, para sesembahan mereka berupa berhalakah, berupa manusia-manusia tagutkah, berupa setan ibliskah, semuanya pada hari itu dhallu anna, tersesat atau lenyap, ya, tidak tampak lagi, hilang semuanya, ya, daripada kami, daripada mereka orang-orang kafir musyrikin yang diinterogasi oleh para malaikat. Wa syahidu ala anfusihim. Lalu setelah itu mereka mengakui, bersaksi atas diri-diri mereka. Apa kesaksian mereka? Oh, benar ternyata ya Allah, benar ternyata para malaikat, annahum kanu kafirin. Bahwasanya benar dulu di dunia mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Telah diajak, disuruh untuk beriman kepada Allah, pada Rasul yang mereka mengingkari, mentertawakan, menghina, mengejek, ya. Telah disuruh untuk menyembah Allah dengan sebaik-baiknya, mereka malah ingkar. Maka nanti akan datang pada waktunya di saat mereka
akan tidak punya hujjah, tidak akan ada sedikit pun penolong mereka itu datang dan hadir, maka pada saat itulah mereka mengatakan, mereka bersaksi bahwa atas diri mereka sendiri bahwasanya benar dulu betul-betul di dunia mereka adalah orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal billah. Nauzubillah min zalik. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadabbur kita pada pagi hari ini, ayat 31 sampai 37 daripada surah Al-A'raf. Yang kalau kita simpulkan dari atas kembali Bapak dan Ibu, Allah yang pertama di ayat 31 memerintahkan kita untuk memakai semua perhiasan kita, ya tidak semua maksud saya, artinya yang indah-indah, yang kita kira pantas gitu ya. Jangan pakai nanti ibu-ibu pakai gelang yang berapa gram itu, yang 10 gram atau 20 gram dipakai ya. Karena dengar Ustadz bilang kalau ke masjid harus pakai perhiasan. Yang saya maksud tidak itu ya. Kita pakai pakaian yang terbaik ya, yang terbersih, yang terindah lah untuk dipandang, tapi tentu kita perhatikan aspek-aspek yang tidak pantas ya. Nanti pakai sutra ke masjid, nah, itu tentu haram ya. Atau pakai pakaian yang harusnya dipakai pesta, yang warnanya ngejreng, ya, itu tentu juga tidak pantas. Atau pakaian-pakaian yang ada gambar-gambarnya itu juga tidak pantas. Ya, yang biasa lah. Mungkin baju koko, tapi kokonya kalau bisa yang bagus. Jangan yang sudah ada sobeknya, ada kotoran atau sudah usang atau belel atau apa ya. Nah, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sini tentu standarnya tidak seideal itu juga. Yang Allah maksud di sini itu ya tutup aurat, karena konteksnya kan turun kepada orang-orang musyrikin yang tawaf di Ka'bah dengan tanpa busana. Ya, jadi konteksnya tutup aurat lah. Ya nggak mesti juga bagus sih, tapi kita tentu ingin ya memberikan yang terbaik kepada Allah ya. Makanya kalau ada Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama ya, saya sering lihat yang suka sholat pakai singlet atau bahkan nggak pakai baju, cukup sarungnya diangkat ke atas pusar, dan kemudian dia sholat. Nah, ini tentu sebuah praktek yang kurang tepat ya, kurang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah memerintahkan kita untuk mengambil zinah ya yang terbaik. Demikian juga Allah perintahkan kita untuk makanlah, minumlah apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Nggak usah khawatir menjadi penyakit. Ya kalau kita belum sakit Bapak dan Ibu ya. Tapi yang penting ingat rumusnya, jangan berlebihan. Ya, Rasulullah itu dan para sahabat adalah kaum yang tidak mau makan sebelum mereka merasa lapar, dan ketika mereka sudah mulai makan, mereka akan segera berhenti sebelum terlalu kenyang. Ya, nah ini sebuah tindakan yang moderat dalam makan. Kalau belum lapar, nggak usah makan dulu. Karena banyak juga orang masih kenyang disuguhin makanan atau apa aja yang dilihat, lapar mata ya, disantap, dinikmati. Nah, itu yang jadi penyakit. Tapi kalau sudah lapar, baru makan begitu. Kalau sudah terasa lapar, tapi tentu tidak sampai keroncongan, nanti emahnya kumat, enggak ya. Kalau sudah terasa lapar, makan. Ketika kita sudah mulai makan, jangan ditunggu sampai kenyang betul, bengkak perutnya ya. Nah, begitu udah sedikit kenyang, udah berhenti. Nanti kan ada waktunya lagi ya. Nah, begitu rumus kesehatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya ada dokter yang waktu itu kalau tidak salah didatangkan dari Mesir, nganggur di Madinah. Nggak pernah menemukan Rasulullah dan para sahabat mengalami sakit yang serius. Kemudian juga di ayat tersebut, di ayat yang berikutnya Allah katakan, Allah telah menghalalkan semua bentuk perhiasan dan makanan yang baik-baik ya, berupa daging kah itu, berupa buah-buahan kah itu ya. Semua telah Allah halalkan, terutama bagi orang-orang yang beriman ya. Eh, Ya sama di dunia, orang beriman dapat jatah sama, orang kafir dapat jatah sama, tapi untuk akhirat khalisatan yaumal qiyamah, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Kemudian juga Allah jelaskan di ayat yang 33 bahwasanya yang hanyalah yang Allah haramkan itu adalah perbuatan-perbuatan fahisyah, dosa-dosa besar seperti zina, minum khamar, judi dan seterusnya, baik yang dilakukan dengan terang-terangan seperti tadi kita contohkan tawaf dalam keadaan tidak berbusana, begitu juga yang sembunyi-sembunyi seperti zina ya, nauzubillah. Kemudian juga wal isma, perbuatan-perbuatan dosa ya, berbohong ya, sumpah palsu dan segala macam, wal baghya, dan berbuat kemungkaran dalam bentuk kezaliman, merampok, menodong, menyamun, membegal dan seterusnya, bi ghairil haq, tanpa suatu tindakan, dapat suatu alasan yang dibenarkan. Kemudian yang keempat, berbuat syirik kepada Allah, ya, mempersekutukan Allah, dan juga mengarang-arang atau membuat cerita-cerita yang tidak ada dasarnya tentang Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu atau dengan kebodohan. Seperti yang tadi kita jelaskan yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga Allah sudah katakan semua manusia itu telah punya ajal, ketetapannya sudah ada, kapan datang ajal itu tidak mungkin dia ditunda dan tidak mungkin juga dia dipercepat ya. Dan seterusnya sampai di ayat terakhir Allah mengingatkan
bahwasanya Allah telah utus kepada manusia para rasul yang menceritakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka barang siapa yang bertakwa dan berbuat islah, tidak cukup bertakwa saja, tapi kita juga harus islah. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya jadi orang taat sholat saja, puasa sendiri saja, puasa sunnah, Masya Allah, sholat ke masjid nggak pernah tinggal, tapi tidak pernah berbuat islah, ya, tidak pernah melakukan kebaikan pada keluarga, kepada lingkungan. Maka ini sebuah profil mukmin yang kurang, ya. Jadi kita harus bertakwa dan berislah, ya, membuat kebaikan, memperbaiki masyarakat. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang seperti inilah nanti yang tidak akan pernah merasakan kesedihan, ketakutan, ya, karena Allah telah berikan kepada mereka surga dan juga tidak akan pernah merasakan sedih atas kurangnya pahala yang Allah berikan, karena Allah tidak pernah kurang memberikan pahala, justru berkali-kali lipat daripada ibadah yang dulu dilakukan di dunia. Dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah dan menyombongkan diri di atasnya, maka mereka itulah penduduk neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya, ya. Dan terakhir di ayat yang 37 tadi sudah kita sampaikan, tidak ada orang lebih zalim kata Allah dibandingkan orang-orang yang membuat kebohongan atas agama Allah, atau mungkin dia mendustakan agama Allah itu sendiri, tidak menerimanya, menolaknya, mengingkarinya, maka merekalah orang-orang yang nanti akan mendapat jatah mereka masing-masing, ya, daripada Alkitab, yaitu catatan nasib mereka di Lauh Mahfuz, sehingga ketika datang ajal mereka didatangi oleh para rasulnya Allah berupa para malaikat, lalu Allah cabut, malaikat cabut nyawa mereka, dan pada saat itu malaikat berkata, di mana semua penolong kalian, berhala-berhala yang kalian sembah, tagut-tagut, aulia-aulia, dari iblis, setan, manusia, berhala, di mana mereka semua pada hari ini? Lalu orang-orang tersebut akan menjawab, ya, mereka semua telah hilang, mereka semua telah eh, melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing, dan mereka bersaksi benar ternyata dulu kami di dunia adalah orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir, ya. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu. Luar biasa, ya, ayat-ayat yang kita tadaburi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu, wawasan, dan mencerahkan jiwa dan batin kita semua Bapak dan Ibu, dari sedikit bimbingan tadabur yang kami berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf dari ucapan dan perkataan. Kita sudahi dulu sampai di sini untuk penjelasan. Kita lanjutkan di diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.